Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Hari ini kita masuk pembelajaran bab pertama, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Miss harap kalian bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Tolong disimak apa yang akan Miss sampaikan. Oke anak-anak, untuk hal pertama yang akan Miss sampaikan yaitu tentang arti dan kedudukan Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Adapun kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah yang pertama, yaitu Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Dan yang kedua, meliputi suasana kebatinan. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum sebagai dasar, baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang keempat, mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengundangkan isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Dan yang terakhir, merupakan semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggara negara, para pelaksana pemerintahan. Oke, kita lanjut. Pembahasan yang kedua kita mengenai fungsi dan peranan Pancasila. Di sini Miss akan menyebutkan 7 fungsi dan peranan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia hidup dalam jiwa Pancasila. Maksudnya Pancasila diharapkan menjadi jiwa bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan ciri khas yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, semua hukum harus patuh dan bersumber dari Pancasila. Hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi, Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Oke, kita masuk yang keenam. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai hasil ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara. Selain itu juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan yang dilakukan pada negara. Oke, selanjutnya Miss akan membahas tentang makna Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, Pancasila merupakan dasar sistem penyelenggaraan negara. Yang kedua, Pancasila merupakan dasar sistem pemerintahan. Dan yang ketiga, Pancasila merupakan asal mula hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari makna yang dijelaskan,
Maka dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa harus berpegang teguh pada Pancasila. Selanjutnya kita membahas tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, setiap rakyat Indonesia memiliki agama yang dipercaya. Ada beberapa cara yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terkait sila pertama Pancasila. Contohnya, seperti beribadah sesuai kepercayaan, menghargai orang lain yang agamanya berbeda, tolong-menolong meski memiliki agama yang berbeda. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu adalah sila kedua dari Pancasila. Nilai kemanusiaan terdapat dalam sila kedua Pancasila. Maksud dari nilai kemanusiaan ini adalah bersikap adil dan manusiawi kepada setiap orang, meskipun orang itu memiliki perbedaan. Contohnya seperti tidak membeda-bedakan orang di sekitar kita, saling membantu, misalnya melakukan kerja bakti atau memberi bantuan korban bencana alam. Yang ketiga, yaitu nilai persatuan. Nilai persatuan terdapat dalam sila ketiga Pancasila. Maksud dari nilai persatuan adalah rakyat Indonesia harus bersatu, tidak boleh terpecah belah hanya karena perbedaan. Contohnya seperti mencintai negara Indonesia dengan cara menjaga warisan budaya yang ada. Oke, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Maksud dari nilai kerakyatan ini adalah negara kita mengutamakan rakyat. Jadi, rakyat Indonesia harus diutamakan. Contohnya seperti menyelesaikan masalah dengan musyawarah, tidak memaksakan kehendak kita saat bermusyawarah, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Dan yang kelima yaitu nilai keadilan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksud dari nilai keadilan ini adalah bersikap adil terhadap semua orang. Ada beberapa cara yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan sila kelima Pancasila yaitu contohnya bersikap adil kepada setiap orang, menjalankan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Oke, hari ini cukup sampai di sini pembahasan materi kita. Jangan lupa untuk like and subscribe dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker ketika keluar dari rumah. Sampai jumpa minggu depan ya.